tapi nama Toar Ungkat dari Amura. Guru sekarang mengajar di LPK Tsunagu Jepang Indonesia. Sekarang kerja di rumah setengah hari sih cuma karena ini dan yang terasa kalau sampai sore itu lebih ribet dan nanti. Guru bahasa Jepang. Oh iya Kang, anak putih berapa lama di Jepang lalu? 3 tahun sih, 3 tahun kerja. Anda kan pernah cerita ke kita bahwa Ngana itu salah satu aktivis kaum LGBT, seperti itu? Yes. Nah, ya. Mm-hmm. Nah, kita mau lihat dari sudut pandang Nanang. Meskipun bagi kita juga mungkin orang berbeda pendapat, tapi kita cuma mau lihat dari sudut pandang Nana dulu. Nah, kita akan kasih pertanyaan-pertanyaan yang pada umumnya di masyarakat, pandangan-pandangan umumnya di masyarakat. Menurut Nana itu jelaskan apa itu LGBT? LGBT itu singkatan dari lesbian, gay, biseksual, dengan transgender. Ada DP nomor-nomor DP huruf di belakang yang mewakili ini komunitas ini cuma soal banyak nanti. Intinya ini 4. Kalau menurut kita ini LGBT itu orientasi seksual, variasi orientasi seksual yang secara sains normal-normal saja. Cuma kan ya yang turun tahu di berbagai hampir semua agama tentang perilaku homoseksual dan sebagai perilaku seksual yang menyimpang. Sebagai di dalam sudut pandang sains. Di dalam sains itu dibuktikan kalau ini perilaku homoseksual, dorongan homoseksual entah itu seksual atau romantis, tidak ada penyimpangan sama sekali. Kalau menurut orang-orang yang pada umumnya tahu hubungan inti manusia cuma laki-laki dan perempuan, kalau secara sains menurut kita pribadi, ini kalaupun orang berperilaku homoseksual terasa normal-normal saja. Bagaimana orang yang berperilaku seperti ini juga menurut Anda ini hal yang normal, terus ini juga ada salah satu yang membedakan antara gender dan seks. Menurut Anda itu beda atau sama? Gender dan seks. Tidak tahu ya, kalau dari segi etimologi, tidak tahu beda atau enggak, namun sama. Soalnya juga kan ada yang berpendapat sama, ada yang berpendapat beda tuh. Maksudnya ada yang lebih ke kayak gender itu katanya itu lebih ke kata beberapa orang juga gender itu lebih ke personal. Jadi perasaan yang orang kayak queer, intersex atau apa yang jadi perasaan-perasaan personal doang. Kalau seks itu lebih ke anatomi katanya sih, kita nggak tahu juga. Tapi juga ada juga yang menentang hal itu yang mengatakan itu sama. Maksudnya Anda baru dengar. Kita nak tahu secara mendalam sih tentang perdebatan antara baru ini kali kita dengar. Jadi ya nanti mungkin kita mau coba cari lihat. Ya, sebagai aktivis, Ngana itu berpikir kan pasti Ngana juga melihat mungkin Ngana ada teman-teman juga yang entah dia gay, entah LGBT dan lain-lain. Kalau Ngana ngobrol dengan orang-orang begitu, kapan kira-kira pertama kali mereka mengetahui, ternyata saya ini? Kita karena tertarik dengan pertama kan kita tertarik sains, yang kedua karena ini rupa hal yang gimana ya, tabu dan sensitif dan semuanya orang bahas sampai orang ini mau kalau mau dengar untuk orang terkaget dan begitu. Tahu ya, mungkin for orang anak-anak muda itu tidak begitu amat orang itu rupa harus juga sekarang itu rupa biasa gitu. Cuma yang terjadi di sengaja misalkan lihat video di YouTube atau misalkan orang cerita ke kita, terus sebenarnya tahu dari ada yang tahu awal-awal SMP, ada yang bukan tahu pas sadar kalau dia lain. Ada yang nanti sudah DP 20-an baru ada perasaan kecil-kecil sudah terkorek, baru nanti akhir-akhir nanti 20-an misalkan dia rupa pas dekat dengan misalkan kalau dia lesbian cewek atau cowok pakai sesuatu yang lebih dia mau rasa lain.
Jadi itu tiap orang beda-beda di orang merasa. Yes. Um, Yes, secara demografik itu. Oh ya. Nah, kira-kira apa yang menyebabkan hal itu? Apakah bisa itu suatu hal yang entah dari lahir atau ada intervensi sekeliling sekitar? Nah, menurut Ngana itu banyak penelitian gitu. Orang saintis bikin soal ini. Lalu ada spekulasi tentang gen yang sebenarnya ada pada orang sebenarnya di masing-masing yang cuma ada yang memicu, ada begitu. Masih belum 100% dibuktikan, dan begitu masih langsung cari-cari lah. Kong ada yang cuma sekedar dari segi psikologis yang begitu. Dan banyak oleh orang. Kalau kita tidak mau jelaskan secara terperinci, kalau yang bisa ditahu banyak sumber di Google dan cuma kok kalau cari dalam bahasa Indonesia kadang-kadang banyak yang bahasa Inggris yang misleading kan. Bahasa Inggris lebih akurat kayak. Nah, lebih akurat karena orang lebih bisa mengekspresikan diri daripada orang Indonesia. Mungkin karena freedom of speech di USA atau bagaimana, tahu. Iya. Belum ada 100% dan pembuktian bahwa misalkan orang-orang homoseksual dan itu orang dari lahir kah atau ada pengaruh dari lingkungan kah atau bagaimana kah. Kalau menurut kita pribadi ya kayaknya sih ada yang dari lahir, ada yang mungkin kita masih belum tahu yakin dari lahir. Ada sekitar 40%-an lah, tapi keyakinan kalau dari lahir sebegitu. Baru ada pengaruh lingkungan. Pengaruh lingkungan bukan berarti dan terdengar orang kok dia bilang kalau orang misalkan sakit hati pergi mai tua atau itu akhirnya jadi jelah lupa nak usah diakal atau juga teman-teman yang sakit hati atau juga kayak keluarga yang karena suka perempuan orang malah pakaiin baju perempuan tuh. Mungkin kira-kira begitu. Ya, kalau kita bukan pengaruh luar tentang itu dong. Misalkan kalau tidak salah kita pernah bawa ini TED Talks yang dia bilang ada tuh tahu siapa dia psikologis pokoknya dia bilang salah satu lumayan besar yang dia pengaruh dan stress prenatal stress prenatal sex tuh prenatal stress sorry kalau DP mama dan ada depresi begitu kan sebelum melahirkan biasanya cuma berapa sekitar 15% lumayan besar dan dibanding penyebab lain misalkan 3 atau 4 kakak adik laki-laki semua biasanya DP ketiga ke 4 kata yang jadi turned out to be gay dan begitu. DP presentasi sih bukan dong 70%, 50%, enggak sebanyak itu dong. Cuma kan orang enggak DP research kan enggak besar sekali sama 2 juta orang sekarang enggak research. Cuma ya setidaknya mewakili lah begitu. Kalau menurut kita sendiri ya kira-kira ya begitu. Sama juga dengan saintis kan cuma kalau bilang tentang itu tentang dia penyebab bervariasi kalau for kita ya ada yang dari lahir ada yang penyebab yang faktor luar sama yang tadi terbilang terasa kalau tuh sama orang tua suka pakai sama yang bilang tadi pakai DP anak laki-laki masuk baju perempuan karena dong suka anak perempuan ataupun sakit hati karena apa nama? Mertua ataupun keluarga. Enggak sama sekali terasanya, enggak sih sama sekali. Soalnya kita pun tapi orientasi seksual nak berubah karena hal itu dia, begitu pun tapi teman-teman 90%, 95% dari teman-teman ada yang begitu. 100%, tak pernah ada satu orang yang tahu dong yang begitu dong. Mungkin suka itu ada orang lain yang kita tahu dong. Jadi kita agak kurang yakin deh. Tapi maksudnya kita juga agak setuju juga menurut dengan pendapat itu juga dan tapi juga kita agak kurang setuju dengan yang terakhir tadi yang pandang itu karena begini ya kita setuju soal mereka mungkin merasa maksudnya kita setuju itu dari 2 faktor jadi bisa dari lahir bisa terpengaruh dari eksternal dari lingkungan karena kita kalau nggak salah kita udah nonton beberapa waktu lalu
yang kayak Dokter Boyke itu dia menjelaskan soal hal ini dan yang tadi Ngana sempat sebut juga bahwa setiap manusia itu ada DP gen yang itu. Nah, dia bilang sih kayak nanti akan terpicu, entah kita akan meneruskan ketika terpicu itu maksudnya kita akan meneruskannya itu atau tidak. Nah, itu tergantung masing-masing pribadi. Itu menurut dia menurut dia pendapat. Jadi maksudnya orang bisa lihat bahwa bisa jadi dari lahir, bisa jadi juga karena tadi yang mana juga sempat sebut juga kayak dia merasa dia lebih care maksudnya ini sesama jenis dia lebih care dia kayak ada rasa lain nah itu tinggal katanya si Dokter Boyke tinggal lihat apakah dia akan meneruskan itu perasaan itu atau dia tidak meneruskan sehingga dia jadi heteroseksual. Nah menurut Ngana? Kita sempat bawa nih itu video itu pertama sempat kirim ke kita yang dari Corbusier kan atau bukan? Ya. Kita kalau kita enggak sama sekali berpikir kurang sampai situ sependapat. Kurang sependapat tentang itu karena bagaimana ya? Dorongan seksual ataupun romantis terasa bukan hal yang Anda pilih kan. Jadi kalau kecuali kan tuh yang Dokter Boyke itu bukan pernah dia bilang di interview itu dari Corbusier, dia bilang dalam ilmu psikologis kita tahu atau ilmu apa itu tadi lebih bercerita yang dia pelajari ada spektrum yang 0 sampai 6 dan kalau 6 kalau salah yang homoseksual kalau 0 biseksual itu yang itu. Kalau menurut kita begitu karena ada talia tapi tamang dan ada beberapa tapi tamang dorang berpikir lain dan sekitar itu dorang ada itu kudung sayang dengan itu terasa dong cuma care dan mungkin ada sedikit bumbu homoseksual yang cukup dorang jadi homoseksual. Mereka tuh yang di tengah-tengah yang 3 yang 2 aman dan jadi dia ya begitulah. Ada tuh yang memang tapi tamang yang 100% heteroseksual yang ini mau kasontung sama sekali lihat atau maksudnya Ngana melihat hal itu Ngana setuju dengan itu yang meteran itu. Yes. Nah punya kira-kira begitu. Nah terus kira-kira misalnya ada seorang pria heteroseksual bisakah dia suatu saat menjadi homoseksual? Ini ada tuh kita dapat ingat kok ada tuh karena tahu kalau nggak kenal Mark dia kok sedikit viral karena dia mulu lost dan sampai ini ada tuh bunda Vivit dan itu dan dia pernah terlihat di Q&A salah satu dia bilang begini bagaimana kata dia pertama orang udah bilang ke dia pertama kata homo kong jago orang pokoknya dari homo kata mau rubah kata jadi straight ke bagaimana pokoknya antara itu dua dan kong tuh bunda bilang begini nah ada orang yang berubah, dia sempat bilang, ada orang yang berubah jadi gay begitu. Itu cuma homo yang tertunda kalau misalkan dia ujung-ujungnya jadi homo. Jadi maksudnya gay dan homoseksual. Begitu. Sependapat seperti begitu. Terserang kalau memang nggak nemu ke belakang dan jadi misalkan gay atau lesbian yang begitu ya tetap mau kasih itu biar tuh jalan melihat mana ya pokoknya ujungnya mau ke situ dan terserang. Kalau enggak ya berarti enggak jadi enggak ada yang terasa ada yang kayak dan orang dan dari misalkan sering pilih kayak jadi gay begitu mungkin kalau dia bereksperimen suka tuh orang kalau dan pada tekor dan tapi katanya ada beberapa contoh kasus misalnya yang kayak dia normal terus dia kerja di salon tahu-tahu 1 minggu semua melambai. Itu kan, yuk. Gini, tahu kalau dapat dengar apa membantah kita ini padahal mengiyakan juga sih ngapain apa tadi dan contoh dapat tadi, tapi dia juga kalau kita entah pertama terasa dan karena memang mungkin studio begitu. Cuma dia nak ada platform dan ekspresikan DP diri akhirnya salon begitu dan atau enggak ya
dia rasa nyaman gitu. Mungkin sama dengan kalau misalkan cowok dan yang sering, misalkan orang lebih cenderung bermain cowok karena orang melakukan aktivitas yang maskulin begitu, sama dengan berolahraga misalkan yang stereotipikal, yang berolahraga misalkan, atau baku pukul dan baku tumbuh dan marah, bermain-bermain dan baku seru, atau enggak bercerita kasar dan begitu, karena dong rasa nyaman karena laki-laki yang lebih menunjukkan dong maskulinitas, atau itu kata yang memang ada di dalam bahasa Indonesia bagaimana, pokoknya kira-kira begitu kan. Jadi terasa kalau orang memang rasa dan dia misalkan dan dia gay dan laki-laki gay, rupanya ada platform dan begitu, dia rasa orang-orang ini rupanya nyaman berikatan akan begitu pertama akan. Jadi di situ ya sudah mulai terkeluar yang dia sapa. Atau enggak dia cuma sekedar cari kenyamanan dan begitu. Orang di sekitar penganak senang sama penganak di sini menyimpan dapat penerima menurut orang-orang. Dapat penerima. Dapat terima penganak. Jadi jadi ya dia tak ikut pada orang, kira-kira begitu. Atau ada dan bukti saintifik tentang itu, cuma ya kalau secara kejadian sehari-hari bisa seperti itu, Kang. Kayaknya bisa. Misalnya apakah orang bisa mengetahui perbedaan? Maksudnya kalau orang lihat misalnya dia LGBT, orang bisa nggak mengetahui hal itu atau tidak bisa? Maksudnya tanpa dia ngomong atau apa, orang bisa nggak mendeteksi? Atau enggak, Kang? Kalau di Indonesia masih mungkin lumayan jelas karena orang lebih cenderung stereotipikal dan rupa dan di Indonesia masih bagaimana ya? Kuat soal hal itu. Jadi kayak lihat orang melambai langsung asumsi, sudah dia bencong, begitu. Nyak juga sih kalau menurut kita. Ada tapi tamang yang melambai, masuk kore-kore dan bukan kore-kore apa maksudnya, dan gali-gali informasi tentang dia. Ya itu dia straying, dan mungkin sampai esensi dan pembawaan aja kan. Pembawaan aja. Soalnya ada gitu yang gay dan tetap maskulin sekali dan begitu. Iya. Jadi mau bilang lagi orang homo itu yang melambai gitu, tergantung memang kalau dia bilang enggak homo berarti enggak. Tapi kebanyakan stigma masyarakat seperti itu. Yes. Padahal enggak. Kebanyakan. Begitu. Apakah orang yang homoseksual dapat berubah menjadi heteroseksual? Rupa agak terlupa kesian dan tuh mencoba dan begitu. Terasa mustahil dan karena bagaimana ya? Rupa apalagi yang sebanyak lihat film tak pernah Boy Erased dikenal dari papa church pastor lah. Dia mengaku di papa kalau dia lebih tertarik laki-laki dan di papa kirim pada dia di apa kita ada namanya kita tuh conversion camps atau nggak salah tuh camp dan forma merubah dan tuh homoseksual dan kalau for kita ya secara pendapat pribadi kalau mau buat pendapat pribadi kalau mau ke situ lu padang bagaimana ya dorang nak ada sertifikat dan kalau dorang tahu atur dan belum tak tahu kalau betul-betul berhasil dan atau bagaimana terasa tak tahu kalau memang ada betul-betul yang berhasil merubah dari homoseksual ke heteroseksual, tak tahu, belum pernah dengar. Setahu kita kebanyakan orang cuma jujur orang sepotong semua keluar dari sini. Ada banyak yang begitu, mungkin ada cuma kita tidak tahu dan berubah bisa, atau dan menurut kita juga ada juga mungkin ya yang orang yang homoseksual begitu, tapi ada mungkin yang ingin mencoba bisa enggak saya jadi mungkin itu kembali ke personal masing-masing aja kayaknya ya kalau untuk hal itu tergantung maksudnya tergantung perasaan pribadi atau pola pikir pribadi begitu. Iya sih, apalagi tuh di Indonesia begini yang kuat sekali di agama kan.
Ya, betul. Jadi ya iyalah, siapa suka mau fit in di daerah begini. Kalau di barat-barat orang selalu peduli, meskipun memang itu di sana banyak yang DP tai-tai mau bilang. Ada tantangan juga kan mau bilang. Sama dengan di sini, apalagi di sini orang cenderung suka dapat lihat yang gay, suka lihat straight orang kan. Kalau misalkan orang straight kan, ya, wah apa mau jadi gay, gila kalau jadi gay. Mau buang-buang cuma berdiri sendiri. Nah, bagaimana dengan pendapat soal LGBT merusak moral bangsa? Moral. Ada beberapa perdebatan di YouTube terlihat tentang apakah itu moral objektif atau subjektif. Kita lebih ke moral subjektif. Jangan Nggak, cuma oh ya. Nah, maksudnya jangan ke moral dan subjektif. Oh ya. Nah, tapi maksud supaya yang menerangi tapi jalan yang mau kasih itu, oh ya, jelaskan apa yang maksud. Oke. Kalau for kita moral subjektif, gitu. Yang tabeking sekarang, yang tabeking mungkin, yang satu hal yang kita baking mungkin for orang lain tidak bagus dan begitu, immoral. Orang lain mungkin pikir ya moral, tergantung orang perspektif kan terasa. Makanya for kita moral subjektif. Kalau soal homoseksual merusak moral bangsa, terasa enggak juga sih. Tergantung, kalau kata orang kepandangan memang ini merusak moral, ya sudah, enggak begitu. Karena ada orang lain yang menurut orang lain ya enggak. Kita menurut kita enggak. Cuma karena pengaruh lingkungan terasa kalau berpikir moral enggak kurang tahu ya. Nah, kita ngerti. Nah, kita kasih sudut pandangnya kita sedikit, dan kalau soal tadi kan moral apa? Ngana kan tadi bilang moral subjektif. Kalau bagi kita moral itu objektif, kan? Jadi ada yang namanya benar, ini salah. Kayak membunuh itu salah, meskipun 100 orang yang bilang membunuh itu benar, begitu dong. Okay. Jadi bagi kita begitu dong. Nah, tapi untuk kasus yang kayak tadi yang kayak LGBT merusak moral bangsa, bagi kita tidak merusak moral bangsa dalam hal banyak orang-orang LGBT yang melakukan hal-hal sosial yang berguna untuk bangsa Indonesia. Jadi dalam hal seperti ini, jadi dalam hal banyak kaum LGBT itu yang melakukan sumbangsi terhadap masyarakat, contoh kayak Bunda Dorce dan lain-lain, maksudnya yang bermanfaat untuk lingkungan. Nah, menurut Ngana bagaimana dari segi itu bisa diterima enggak kalau bahwa sebenarnya tidak merusak moral bangsa karena hal-hal itu? Terus lawa itu gue teringat sesuatu. Mungkin kalau for orang-orang pada umumnya kan, ini merusak moral bangsa lebih karena ada orang penyimpangan seksual. Yang menurut beberapa orang bukan penyimpangan, cuma dari dulu saja nak diterima begitu, akhirnya tak bawa sampai sekarang. Mungkin ada sebagian besar orang yang nak menerima dan perilaku orientasi seksual yang homoseksual dan begitu, sampai ya terasa tak bawa sampai sekarang. Kalau bilang merusak moral bangsa, ya kebanyakan orang ya iyalah, karena itu ya secara agama kan memang ya nak bagus juga kan begitu. Kalau misalkan kalau apalagi di kebudayaan orang Indonesia dan terasa saat begitu dan orang kan tak terlalu terbuka dengan hal-hal begini. Sekarang gitu semulai dan ya diperbincangkan. Dulu kan tak ada kan sampai orang bercerita sampai dan ya lebih mengajar orang apa yang terjadi dan sebenarnya tentang ini orientasi seksual dan gitu. Tapi kan maksudnya kalau orang lihat, maksudnya di sisi lain toh banyak yang menolak. Tapi ketika dia memberikan sumbangsi pada masyarakat, yang tadi kayak kita contoh Bunda Dorce, kan dia maksudnya transgender kan.
Nah, tapi mereka tidak menentang dia, malah memberi panggung melalui televisi dan lain-lain toh, karena memberi sumbangsi untuk masyarakat. Menurutnya bagaimana untuk pandangan bahasa Indonesia itu? Kalau sama Dorce kok bagaimana ya? Dia TV personalities dan dia menghibur orang. Rasa kalaupun dia di apa, regardless yang dia apa dia memberi atau tidak dan memberikan sumbangsi atau tidak, terasa tetap dong memakai dia di. Ada tuh orang-orang yang begini kok. Manusia cenderung takut apa yang dong nggak tahu. Contoh Lucinta Luna. Bagi masyarakat dia tidak memberi sumbangsi, bagi masyarakat dia tidak memberi sumbangsi. Makanya malah mendapat hujatan dari netizen. Tak tahu dulu Lucinta Luna transgender. Ya, tapi dia ngaku-ngaku dia wanita tulen. Sampai akhirnya semua orang sudah tahu bahwa dia ini begini-begini, tapi dia tetap mengaku dia wanita tulen. Sampai akhirnya dapat kasus narkoba, masuk penjara, dapat lihat di PKTP, ternyata pria. Gitu ya. Maksudnya stigma masyarakat terbukti dah. Nah, tapi maksudnya dia dapat hujatan karena itu, maksudnya tidak memberi sumbangsi kepada masyarakat. Berbeda dengan mereka-mereka yang LGBT yang memberi sumbangsi kepada masyarakat. Kayak menurut kita pribadi seperti itu. Tamu selanjutnya terbilang tentang apa yang manusia cenderung nggak takut tentang apa yang dong tahu dong gitu. Sama dengan misalkan karena berjalan di utang dan begitu komplik gelap dan baru itu kali yang lihat situ belum pernah ada orang lihat situ, kalau saya tahu pengen ada apa di dalam situ, kan orang paling cari jalan lain melihat jalan di utang situ dan kalau gelap. Jadi for hal ini bukan cuma orang yang tahu lah, orang cerita-cerita nak masuk di akal lah, sampai dan misalkan orang Jay misalkan rupa dan apa orang dia bilang stigma jagoda-goda atau pipikan kore-kore yang kalau misalkan gay laki-laki lain begitu pun lesbian dan ataupun dan sodomi lah dengan segala macam lah. Rupa ya karena kita orang tahu kok orang suntik-suntik dong pandangan kebencian soal ini orientasi seksual ini, makanya ya ujung-ujungnya jadi begitu dan sebenarnya kalau dari awal dong pikiran dan bersih dan nah ada yang rupa cuma satu hal yang orang tahu tanpa ada yang cerita yang making ini homoseksual dan jadi look bad dan di muka orang-orang kan terasa lebih sedikit dan nak sama dengan sekarang dan begitu di Maria kata bagaimana sudah di agama gitu menentang dan jadi ya terasa sebegitu dari dulu. Terus kenapa sekarang maksudnya lebih boom? Sebenarnya kenapa bisa lebih boom sekarang? Internet so lebih apa kan? Orang akses informasi kan lebih gampang, kok kirim informasi lebih fokus sebar dan informasi semua dan lebih cepat dan terasa karena itu sih. Yang jadi semakin sesuatu tak expose begitu dan semakin orang ternyata ketik nak kau orang berpandang ini satu ini kurang ajar kong dia berikan patron kong bisa bagus-bagus kong lama-lama dia orang ketik bagus ya orang belum begini ternyata lebih baik gitu iya begitu. Jadi terus orang lebih menerima sih gitu sekarang, lebih menerima di fakta. Iya, dan maksudnya karena media yang sekarang lagi booming kan, maksudnya ada gencar-gencar aktivis-aktivis yang menyatakan hal ini, jadi membuat mereka-mereka yang sebelumnya mungkin hidden akhirnya buka suara sehingga akhirnya bisa booming kan gara-gara media. Yes, salah satu orang lebih berani gitu. Iya. Rupa ada tamang kan orang. Iya. Nah, stigma masyarakat yang Anda lihat biasanya apa aja? Sorry tuh, tadi dengar banyak cerita kok terasa lawak gitu kalau ini banyak yang bisa bilang Jack Black yang dia homo atau lesbi dan pegang-pegang pangan. Oh iya betul pernah sering. Mesti akal ya. Kung nang rupa dang ada cuma mereka kita homongan apa. Kung rupa dang ada kan ketuk bagus ya kan. Ada dang rupa dang so secara personal dan bilang itu rupa dang kasanan. Kung kita kalau kita mengajar tapi siswa-siswa ada yang ketuk ada siswa laki-laki yang rupa begitu.
sana kan pemarang, homo ada jam sebagai kita begitu. Mungkin suka temu sedu, mar dia muka ada boleh serius, entah memang baku sedu atau tidak memang serius ke bagaimana, mar kita apa no begitu, karena terasa sedang stigma dan itu orang rupa lebih memperburuk nama apa ya LGBT dan bukannya orang lebih menerima secara manusia dan lebih akhirnya saling menyebarkan benci begitu. Kita bersuara dan tanya pada siswa, Nana laki-laki semua perempuan suka pegang-pegang. Nyanda. Begitulah dia, no, berarti dia yang ini satu yang dia gay yang suka laki-laki bukan berarti semua laki-laki dia suka kan. Begitulah perempuan yang suka laki-laki, tanya kalau semua laki-laki yang suka. Normal kan, tetap sama ada tipe, sama manusia ada tipe, preference dan lain-lain. Jadi jangan terlalu cepat mengambil jangan terlalu cepat bajak dan sesuatu dan ya. Kira-kira begitu dong. Nah, hal apa lagi yang ingin Yana utarakan? Yang paling penting terasa yang harus orang-orang dating supaya biar bagaimana kan itu namanya menyebarkan kebencian sampai sebegitunya kan lupa beberapa negara di Timur Tengah, di Afrika kan dong jabunung kesian. Oh ya. LGBT. Jadi biar bagaimana manusia kita lihat mendengar begitu kan, kalau suruh bapak curi masih biasa kan, babunung atau ada konspirasi babunung seseorang atau ya hal-hal yang sangat fatal dan di mata masyarakat dan mungkin itu masuk di akal. Martu barang-barang sepanggal begini kan, sepanggal. Ini barang-barang begini kan hal-hal yang mengenai LGBT kan ya nak merugikan siapa-siapa kan, kalkur kita nih. Nak merugikan siapa-siapa, jadi jangan ya semua informasi filter dulu. Google kan sekarang free, cari di Google. Lihat sumber terpercaya. Dengan kalau apa mungkin masih sedikit psikolog di Indonesia. Mari coba tanya pada orang tentang ini LGBT gimana dan apakah ada penyimpangan seksual ke bagaimana kah, atau tanya pun Pak yang bilang kamu pesen itu boleh bingung suruh tanya pas apa dan yang paling gampang suka tuh tanya Pak itu orang itu semoga dia mengerti diri sendiri karena ada kejadian orang LGBT karena orang kasih takut mau explore jadi nggak tahu diri sendiri bagaimana yuk akan tuh orang dia menyebarkan kebencian dia lebih gila sendiri dengan diri sendiri. Jadi ya coba tanya ke orang yang mengerti kalau menurutnya dia nggak usah takut kalaupun laki-laki bertanya tentang homo atau lesbi bukan berarti ngatanya begitu orang semua anggap mana homo atau lesbi kan, kalaupun anggap homo atau lesbi ya menurut nana homo atau lesbi ya biasa sudah. Jadi ya coba bertanya. Nah sekarang kita mau masuk di kita sudut pandang, tapi maksudnya nanti Ngana jangan merasa risih atau apa ya, tapi Ngana dengar nih. Oke. Kalau bagi kita pribadi dari sudut pandang kita sebagai orang Kristen bahwa homoseksual itu adalah dosa. Nah, dan kalau di Alkitab bilang kan maksudnya semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Siapapun itu berbuat dosa. Nah, makanya kita juga setuju soal itu juga bisa dari lahir karena natur dosa itu bisa seperti itu Nah, tapi maksudnya dari hal ini kayak begini kita coba contoh tanya Pak Ngana pernah berdusta tidak? Yes. Nah, pernah. Ya, semua orang kan pernah berdusta. Terus pernah mencuri enggak biar itu kecil? Gula-gula kah atau doi itu pemama? Ada toh? Nah, terus pernah menyebut nama Tuhan dengan sembarangan enggak? OMG. Kayak OMG. Oke. Nah, dari sudut pandang kita sebagai orang Kristen, hal-hal yang kecil-kecil seperti itu juga dosa menurut kita, termasuk homoseksual. Nah, tapi kita tidak membenci orang yang melakukan dosa, tapi mengasihi orang tersebut. Makanya kita kasih tahu, oh ini dosa.
Nah, ini dari sudut pandang kita ya, maksudnya jangan merasa, oh anak diserang atau apa ya. Enggak. Nah, Santai-santai. nah, jadi maksudnya dari berdasarkan dari hal itu, maksudnya orang bisa melihat orang sendiri, semua manusia dan siapapun dia pasti telah berbuat dosa. Nah, kita bilang upah dosa maut dan akan dihukum di neraka. Tapi yang kita kurang setuju ketika orang datang ke orang, omongannya neraka nggak? Nah, kita kurang setuju itu, karena Tuhan adil, Tuhan akan masukin 4 orang semua di neraka, karena Tuhan adil. Semua manusia kan coba berbuat dosa, Tuhan adil masukin di neraka. Terus, tapi karena dia juga adalah kasih, dia menyediakan jalan keluar. Yang sering orang dengar, pernah nggak dengar? Jalan keluarnya melalui apa? 2000 tahun yang lalu. 2000 tahun. 2000 tahun melalui Yesus Kristus. Nah, maksudnya kita cuma mau lihat apakah Anda pernah mendengar hal ini, maksudnya kita kasih tanya-tanya juga, ini dari sudut pandang kita ya. Menyediakan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, supaya mati dan disalib. Nah, barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, ini ibaratnya seperti ini, orang di hadapan hakim, ini di bumi, masuk penjara di hadapan hakim karena melakukan suatu kejahatan, misalnya mencuri atau apalah. Nah, hakim yang adil yang akan melepaskan orang dari penjara karena orang cuma bilang, oh hakim, kita banyak buat sumbangsi kepada masyarakat, oh hakim, kita banyak membantu orang. Tapi karena kejahatan sudah dilakukan, hakim yang adil tetap akan memasukkan dia di penjara. Ketika kejahatan itu telah ditebus, maka hakim kasih bebas. Nah, konteksnya yang ini kita kasih masuk, maksudnya Yesus di sini sebagai penebus supaya orang yang masuk neraka, siapa yang percaya kepadanya. Jadi kayak apa ya? Orang naik pesawat, orang percaya ada parasut, orang mau lompat, misalnya pesawat cuma kecelakaan, ada parasut, orang mau lompat dari pesawat, orang nggak mungkin cuma, oh kita percaya parasut, baru pas lompat ya nggak pakai parasut, tapi pakai parasut. Nah begitu, Jadi maksudnya dari sudut pandang kita, semua dosa termasuk homoseksual, berdosa, sebagai dosa, tapi Tuhan bisa mengampuni orang ketika orang percaya kepadanya, Itu dari sudut pandang kita, Nah, terus maksudnya dari hal yang kita jelaskan ini, kalau menurut Ngana bagaimana? Maksudnya Ngana mengerti nggak? Maksudnya kita sudut pandang maksudnya. Sebab beberapa kali terdengar kok ini, jadi aku mengerti. Kalau tapi responnya bagaimana ya? Kepercayaan tentang ketuhanan kok rupa fundamental sekali dan begitulah. Kok rupa ada orang core beliefs kan. Jadi ya bagaimana ya? Karena percaya begitu ya sudah. Iya. Tapi maksudnya yang kita maksudkan begini, orang tidak kita pribadi tidak membenci orang-orang kayak LGBT dan lain-lain. Kan orang pendapat bahwa orang beragama pasti karena dia menganggap orang berdosa bukan bergaul dengan orang kudus tidak bergaul dengan begitu, Tapi dari segi bahwa kalau berteman tetap berteman, tetap mengasihi begitu, Banyak juga teman-teman yang rohaniawati, tentang itu mau dibilang. Dorang ada beberapa yang pro LGBT, bukan karena dan terasa dorang tetap dosa. Mana namanya kita sama-sama manusia. Ya, bukan berarti dia kurang di situ, kita kurang. Makanya dia rasa udah sama-sama manusia saling mendukung begitu. Cuma kan ya apa nggak ada kita nggak ikut kan begitu. Iya. Ya kalau kita kalau soal begini dari sudut pandang agama ya kita nak terlalu banyak komen karena ya kepercayaan orang bagaimana. Meskipun ya sains tempat telah ukur sesuatu yang terjadi dan pembuktian. Maka kalau orang kepercayaan ya banyak hal bagus yang dibawa yang dipresentkan begitu di masyarakat. Ya, apa? Tapi maksudnya dari soal orang tetap mengasihi itu tidak mempermasalahkan hal itu, toh maksudnya.
dibandingkan ketika ada hubungannya. Ketika orang beragama memakai agamanya malah untuk membenci orang-orang seperti LGBT begitu. Kalau itu kita kurang setuju juga, tidak setuju ya. Banyak tadi nggak sih kita agnostik. Jadi ada banyak terjadi orang-orang ateis atau agnostik lain rupa dan agama dan toksik lah karena agama kok sampai begini. Ada beberapa orang terdengar begitu. Ya terserang semua alat kalau memang dari orang sudah saya ya tetap menggunakan itu di hal-hal yang saya sama diri ini dan kurang ajar. Sebelum dia contohnya begitu. Pada dasarnya kalau orang sudah saya bukan yang bisa kan bukan yang bisa ya DP pemimpin atau DP pelaku dan DP orang itu yang menjalankan yang ini. DP yang bisa dan makanya ya akhirnya gara-gara dia orang terus satu grup itu akhirnya dapat bisa dan dibuka orang-orang. Jadi ya terasa sebegitu. Ya. Makanya kita juga sebagai orang Kristen juga kita pribadi meskipun kita kurang setuju dan tidak setuju dengan LGBT, tapi kita tetap melakukan kasih dan tidak judge orang sana betul. Ya begitu dah. Nah, ya menarik juga tadi kan sempat sebut agnostik, nanti orang ngobrol kapan-kapan mengenai hal itu. Ya. Oh iya. Masih bereksplorasi gitu. Ya. Nah, oke. Thank you Toar atas waktu yang sudah diberikan dan sudah menyampaikan dari sudut pandang. Nanti kita akan kapan-kapan kita bisa ngobrol lagi dan kita menarik soal tuh agnostik itu nanti kapan-kapan bisa zoom lagi. Iya, dia bahas apa tuh bahas soal santai. Oke, siap. Kita lebih suka leru bapak gini rupa supaya orang dan lebih mengerti dan kalau bercerita tentang hal ini dan ya orang lebih mengerti. Soalnya kita tertarik sekali, soalnya kita beberapa kali juga komunikasi dengan teman-teman yang agnostik dan ateis dan menarik dan untuk dibicarakan dan kita belum pernah live begini nanti kita terang coba kapan-kapan coba thank you atas waktu yang diberikan. Oke, sama-sama. Closed doors, I'm a fool for your love.